Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang aplikasi turunan, persamaan garis singgung kurva, dan maksimum atau minimum yang berhubungan dengan kelistrikan. Nah, sebelum kita masuk pembahasan lebih lanjut, kita harus mengetahui apa sih turunan itu. Turunan adalah salah satu dasar analisis dan biasa digunakan untuk memecahkan permasalahan sehari-hari. Banyak sekali pekerjaan yang menggunakan aplikasi soal turunan. Misalnya, perancangan bangunan atau menghitung kecepatan. Kamu juga bisa menggunakan aplikasi turunan dalam kehidupan sehari-hari. Aplikasi turunan biasa digunakan untuk memecahkan permasalahan interval fungsi naik turun, nilai maksimum atau minimum fungsi, serta kecepatan dan percepatan. Nah, sudah tahu kan pengertian apa itu turunan? Saatnya kita masuk pembahasan. Berikut adalah video pendek berupa pertemuan garis singgung kurva. Berdasarkan gambar pada video tadi, dapat dijelaskan sebuah garis disebut sebagai garis singgung kurva jika garis tersebut hanya memiliki satu titik persekutuan atau yang disebut titik singgung dengan kurva. Karena garis singgung hanya memiliki satu titik persekutuan dengan kurva, maka untuk mendapatkan nilai kemiringannya dapat kita dekati dengan garis lain yang gradiennya dapat ditentukan secara langsung, seperti pada rumus yang ada di bawah. Jadi, gradien garis singgung kurva fx pada titik singgung x0 dengan fx0 adalah m tan sama dengan lim fx0 tambah delta x0 kurang fx0 per delta x. Sesuai dengan definisi turunan, di mana lim delta x ke 0, fx0 tambah delta x kurang fx0 per delta x sama dengan fx0. Maka dapat disimpulkan bahwa gradien garis singgung kurva fx pada titik x0 dan fx0 adalah nilai turunan pertama, m tan sama dengan fx0. Pembahasan persamaan garis singgung kurva bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Seperti pada gambar, nilai x1 sama dengan absis, sedangkan y1 adalah ordinat. Hubungan antara absis dengan ordinat bisa dinyatakan dengan persamaan kurva, yaitu y1 sama dengan fx1. Kemiringan garis, atau yang disebut dengan gradien, bisa disingkat dengan m, bisa dinyatakan dengan turunan, y sama dengan fx di x1. M sama dengan f x1. Selanjutnya, persamaan garis singgung dengan gradien m dan melalui x1, y1 bisa dinyatakan dengan y kurang y1 sama dengan m dalam kurung x kurang x1. Nilai maksimum atau minimum fungsi. Nilai suatu fungsi dikatakan maksimum jika nilai fungsi tersebut paling besar. Sebaliknya, jika nilai suatu fungsi dikatakan minimum, jika nilai dari fungsi tersebut paling kecil pada sebuah selang atau interval tertutup. Nah, bagaimana? Sudah paham belum? Untuk pembahasan lebih dalamnya, simak pada contoh soal berikut. Sebelum kita masuk ke latihan soal, terlebih dahulu kita akan memahami beberapa konsep penting, seperti mencari gradien, sifat-sifat gradien, dan rumus dalam mencari persamaan garis singgung. Setelah itu, baru akan dilanjutkan dengan kumpulan soal tentang persamaan garis. Mencari nilai gradien garis. Gradien garis disimbolkan dengan huruf M. Dapat dicari nilainya berdasarkan persamaan garisnya, di mana jika persamaan Y sama dengan AX tambah B, maka M sama dengan A. Jika persamaan AX tambah BY sama dengan C, maka M sama dengan A min per B. Jika melalui dua titik, misal X1Y1 dan X2Y2, maka M sama dengan Y2 kurang Y1 per X1 kurang X2.
Jika membentuk sudut alfa terhadap sumbu X positif, maka M sama dengan tan alfa. Jika terdapat kurva Y sama dengan Fx disinggung oleh sebuah garis di titik X1, Y1, maka M sama dengan F gradien X1. Untuk gradien dua garis lurus, berlaku ketentuan jika saling sejajar, maka M1 sama dengan M2. Jika saling tegak lurus, maka M1 kali M2 sama dengan min 1. Atau M1 sama dengan min 1 per M2. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Tentukanlah persamaan pada garis singgung bagi kurva Y sama dengan X kuadrat tambah 3X pada titik 1,3. Nah, baiklah. Kita akan menyelesaikan soal ini. Pembahasannya dapat ditulis yaitu Fx sama dengan 2x pangkat 2 atau x kuadrat tambah 3x. Kita bikin turunannya, Fx sama dengan 3x tambah 2. M sama dengan F gradien 1 sama dengan 3, 1 tambah 2 sama dengan 5. Berarti M sama dengan 5. Nah, gradiennya sudah dapat nih. Jadi, kita akan lanjutkan untuk membuat persamaan dari garis singgungnya, yaitu Y kurang Y1 sama dengan M dalam kurung X kurang X1. Y kurang 3 sama dengan 5 dalam kurung X kurang 1. Y sama kurang 3 sama dengan 5X kurang 5. Y sama dengan 5X kurang 2. Nah, inilah hasil dari persamaan garis singgung terhadap soal berikut. Kita lanjut dengan soal nomor 2. Nah, kita lanjut untuk soal nomor 2, yaitu tentukan persamaan dari garis singgung pada kurva Y sama dengan 3x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 pada titik berabsis 2. Nah, kita harus tahu dulu nih, absis itu ialah sumbu min x. Jadi, absisnya x sama dengan 2. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan soal ini ialah kita mencari titik singgung dengan cara memasukkan nilai x sama dengan 2. Seperti berikut. Y sama dengan 3x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2. Y sama dengan, kita buat turunannya, 3 dalam kurung 2 pangkat 3 dikurang 3 dalam kurung 2 pangkat 2. Y sama dengan, kita kalikan ke dalam, 24 dikurang 12. Maka Y didapat sebesar 12. Jadi, titik singgung yang didapat adalah 2,12. Nah, titik singgungnya kan sudah dapat. Langkah kedua yang harus kita lakukan ialah mencari nilai dari gradiennya. Caranya seperti berikut. Fx sama dengan 3x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2. F gradien x sama dengan 9x pangkat 2 dikurang 6x. Didapat M sama dengan F gradien 2
sama dengan 9 dalam kurung 2 pangkat 2 dikurang 6 dalam kurung 2. Maka didapat hasil dikalikan ke dalam 36 dikurang 12, maka M adalah 24. Nah, gradiennya kan sudah dapat nih. Jadi, tinggal satu cara lagi, yaitu menentukan persamaan dari garis singgungnya. Nah, berikut caranya. Y kurang Y1 sama dengan M dalam kurung X kurang X1 Y, kita masukkan Y1-nya karena sudah dapat tadi nilainya 12, sama dengan 24, nilai M-nya, gradiennya, dimasukkan, X kurang X1-nya kan nilainya 2, masukkan. Jadi, Y sama dengan 24X dikurang 36. Nah, inilah hasil dari persamaan garis singgungnya. Kita lanjut soal berikutnya. Pada soal selanjutnya, kita bisa lihat di gambar berikut. Cari titik krisis dan nilai ekstrimnya. Nah, nilai titik krisis terdapat di ujung selang. Mana itu selang? Selang adalah ini. Ini adalah selang anggapannya. Nah, nilai titik krisis itu terdapat di ujung selang. Antara ini dan ini. Di mana jatuhnya? Yang sebelah kiri jatuh di min 2. Dan X-nya jatuh di 6. Jadi, nilai titik krisisnya adalah min 2 dan 6. Nah, setelah mencari nilai titik krisis, kita harus mencari juga nilai titik stasioner. Nilai titik stasionernya berada pada titik 1. Nilai titik stasioner berjumlah 1. Dan nilai titik kritis pada titik singular adalah 3. Jadi, titik krisisnya adalah min 1, 1, 3, dan 5. Jadi, maksimumnya nilainya adalah 7 dan minimumnya adalah 0. Max, min, 0. Jadi didapatlah nilai maksimum dan minimum dari gambar di atas. Soal selanjutnya, jumlah dua buah bilangan adalah 44. Hasil kali maksimum kedua bilangan adalah, mari kita jawab. Kita misalkan nilai kepada kedua bilangan tersebut adalah X dan Y. Maka X tambah Y sama dengan 44. Nah, kita buat turunannya. Berarti Y sama dengan 44 dikurang X. Sehingga hasil kalinya ialah XY sama dengan X dalam kurung 44 dikurang X dalam tutup kurung 44X dikurang X kuadrat. Agar maksimum, maka turunan pertama syaratnya harus 0. Jadi, 44 dikurang 2X. Maaf, X. Salah. Soal selanjutnya.
Jumlah dua buah bilangan adalah 22. Hasil kali maksimum kedua bilangan adalah, kita jawab. Kita misalkan kedua bilangan tersebut adalah X dan Y. Maka X tambah Y sama dengan 22. Y sama dengan 22 dikurang X. Sehingga didapat hasil kalinya yaitu XY sama dengan X dalam kurung 22 dikurang X sama dengan 22X dikurang X kuadrat. Agar nilainya maksimum, maka turunan pertama haruslah 0. Jadi 22 dikurang 2X sama dengan 0. Jadi 22 sama dengan 2X. X sama dengan 22 per 2. Jadi X sama dengan 11. Maka nilai Y sama dengan 22 dikurang X sama dengan 22 dikurang 11. Jadi hasilnya 11. Didapatlah hasil kali maksimumnya, yaitu XY sama dengan 11 dikali 11, yaitu 121. Nah, bagaimana? Semoga contoh-contoh soal tadi dapat membantu kita untuk memecahkan soal-soal selanjutnya menjadi lebih mudah. Sekian dari saya. Salam mahasiswa.